Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Semangat Pinang, edisi Senin 28 Agustus 2023. Kita memasuki episode yang ke-41 dari Injil Matius. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik nasihat Tuhan Yesus tentang puasa. Mari kita berdoa sebentar. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh tetap ada sampai hari ini, diberikan anugerah Tuhan, dan juga kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, melanjutkan dari pembahasan Injil Matius ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti, menarik pelajaran dari perkataan-perkataan Engkau yang ditujukan kepada murid-murid-Mu termasuk kami ya Tuhan. Dan terlebih kami juga bisa melakukannya, memperoleh manfaat dari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan dari pembacaan kita Matius pasal 6 ayat 16 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Nah, saudara, ini adalah pengulangan ketiga pengajaran Tuhan Yesus tentang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya rohani dan harus dilakukan secara tersembunyi, yaitu dimulai dari ayat 1 sebagai tajuk utamanya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi aktivitas-aktivitas yang Tuhan Yesus sebutkan ini memang adalah sebuah kewajiban. Dalam arti ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Formula yang Tuhan pakai adalah, ia awali dengan perkataan, apabila kamu berbuat sesuatu, janganlah untuk dilihat orang lain. Orang itu lakukan begini, begitu supaya dilihat orang. Nah, Yesus menyinggung yang pertama adalah soal memberi sedekah, itu di ayat 2. Lalu soal berdoa di ayat 5, yang kemudian Yesus melanjutkan dengan mengajarkan doa yang kita sebut doa Bapa kami. Lalu dikatakan formula itu, sesungguhnya orang-orang ini sudah mendapatkan upahnya. Lalu diakhiri dengan ajaran untuk melakukan semuanya itu dengan tersembunyi, supaya atau maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas perbuatan itu kepada kita. Jadi pengajaran hari ini mengikuti pola yang sama, yaitu soal berpuasa. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Nah, saudara, kata-kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Ini sepertinya di pembahasan yang lalu tentang memberi sedekah dan berdoa, saya mungkin tidak menunjukkan bahwa kalimat Tuhan Yesus ini memakai istilah amin. Ya, kata amin punya makna benar. Jadi kalau kita berdoa lalu orang lain mengaminkan, berarti orang itu menyetujui isi doa kita. Jadi Tuhan Yesus hendak berkata seperti ini. Ya, kalau saya terjemahkan ulang, aku mengatakan kebenarannya. Sesungguhnya orang-orang itu yang melakukan seperti tadi supaya dilihat orang, mereka itu sudah dapat upahnya. Itulah kebenarannya. Jadi, meski mungkin mereka lakukan itu supaya dipuji oleh Tuhan, supaya mendapatkan upah di surga, tetapi karena mereka lakukan juga untuk dilihat orang, maka mereka justru tidak lagi mendapatkan upah apa-apa dari Bapa yang di surga. Nah, saudara, ini terjadi di jemaat di Sardis, sehingga Tuhan Yesus mengirimkan teguran melalui wahyu kepada Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu pasal 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi, performa seseorang atau performa sebuah gereja bisa nampak begitu baik
bisa sangat mengesankan mata jasmani atau telinga jasmani kita. Tetapi Tuhan yang melihat yang tersembunyi, Dia melihat bagian yang terdalam, yaitu hati kita, hati manusia. Gereja di Sardis dikatakan orang sebagai gereja yang hidup. Mungkin itu kata-kata orang-orang yang tidak percaya. Mungkin juga itu perkataan orang-orang Kristen lain dari tempat lain yang pernah mengunjungi. Mereka memuji gereja itu hidup. Tapi Yesus mengatakan kebenarannya. Yesus mengatakan yang amin itu, yaitu kamu mati, padahal kamu mati. Nah, saudara, kita bisa menarik sebuah pelajaran di sini, bahwa adalah lebih penting bagi kita untuk mencari apa yang amin atau apa yang sebenarnya, ketimbang apa yang dilihat oleh mata. Dalam keterbatasan kita, kita mudah tertipu dengan penampilan orang, cara berdoanya, caranya memberi bantuan, cara bernyanyinya, cara berdirinya mungkin pada waktu kebaktian, cara pelayanannya, dan seterusnya. Tetapi Allah melihat sampai ke hati yang terdalam. Nah, pesan ini bukan saya ingin mengajarkan kepada saudara agar kita curiga kepada sesama kita. Tidak, saudara ya. Melainkan untuk mencegah kita terlalu mengidolakan seseorang manusia. Ya, tentu saja kita memiliki orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang menjadi teladan bagi kita. Di dalam surat Ibrani bahkan memberi kita dorongan untuk meneladani. Paulus mengingatkan Timotius tentang teladan mama dan juga neneknya. Tapi yang saya maksudkan adalah sampai berlebihan, ya. Apalagi kalau kita melihat ada orang-orang yang sepertinya tidak otentik. Tetapi tentu saja kita perlu mengingatkan diri kita, termasuk diri saya, untuk kita tidak terlalu suka menghakimi orang, ya. Bahkan kita tidak boleh menghakimi orang, apalagi kalau kita tidak mengenal dengan dalam seseorang itu, hanya kesan-kesan lahiriah saja. Tetapi karena ayat ini juga salah satu alasan mengapa kita perlu untuk mengingatkan diri kita, agar kita tidak menggantungkan iman kita kepada satu atau dua orang, melainkan hanya kepada Roh Kudus. Dan saya yakin pendeta yang baik, rohaniwan yang benar, juga punya pemikiran yang sama seperti itu. Karena seperti halnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus, waktu dia menulis surat, dia berkata bahwa perkataan atau pengajarannya ia tidak gantungkan kepada kata-kata hikmat, kepandaiannya merangkai kata, supaya iman jemaat itu jangan bergantung kepada manusia, tetapi hanya kepada Allah. Nah, ini juga berarti saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa dalam pelayanan, keberhasilan pelayanan itu tidak bergantung kepada keterampilan saya. Meski tentu saja ada tanggung jawab untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi saya harus mengingatkan bahwa saya hanyalah alat. Allah yang bekerja melalui salah satunya lewat saya untuk memelihara atau untuk menginsyafkan seseorang atau mengokohkan iman seseorang. Tetapi Roh Kuduslah, Allah lah yang bekerja di dalam semuanya itu. Nah, saudara, itulah kemudian juga yang menjadi tujuan dari semua praktek rohani yang Tuhan Yesus singgung. Memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Itu agar kita menjalin relasi yang otentik dengan Allah. Kasih yang sesungguhnya kepada Allah. Berdoa adalah soal relasi, bercakap-cakap dengan Allah. Kadang-kala isinya adalah kita memuji Allah. Kadang-kala isinya kita bersyukur kepada Allah untuk suatu dua hal. Kadang-kala juga kita mengeluh. Kadang-kala kita meminta sesuatu. Kadang-kala kita sekedar bercerita kepada Allah. Doa adalah soal relasi, bukan untuk dilihat orang. Sedekah adalah buah dari kasih kepada Allah, sehingga mengasihi sesama, seperti kepada diri sendiri. Membantu orang-orang yang kesusahan, yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu dilakukan secara tersembunyi, dalam arti bukan untuk dipertontonkan atau orang mengatakan hal baik tentang kita. Dan puasa, apa itu? Puasa adalah sengaja absen dari makan. Dan puasa sebenarnya juga bisa dalam bentuk absen, tidak mengambil atau tidak menikmati kesenangan lain yang sifatnya lahiriah, yang sebetulnya bukan hal yang jahat, melainkan juga bagian dari anugerah Tuhan, hal-hal yang baik dari Allah. Sengaja tidak dinikmati demi tujuan rohani. Menariknya, saudara, Alkitab kita tidak pernah mengajarkan hal yang sangat spesifik atau cukup spesifik tentang kapan
atau bagaimana kita harus berpuasa. Jadi puasa sebenarnya bukanlah sebuah kewajiban seperti di agama tertentu. Tetapi puasa memang disinggung dalam Alkitab sebagai sebuah praktek rohani, praktek disiplin rohani. Nah, kata disiplin sering diartikan hukuman. Sebetulnya tidak, saudara. Disiplin itu berasal dari akar kata disciple atau murid. Jadi disiplin rohani dalam arti melakukan ini dalam rangka kita menjadi murid Yesus, agar kita belajar sesuatu, berpuasa agar kita belajar sesuatu. Tetapi apa persisnya? Banyak orang mengira puasa tujuannya adalah agar tidak makan sampai waktu tertentu. Jadi misalnya mungkin ada yang ikut acara puasa di gereja, kalau di gereja kita biasanya Jumat Agung, lalu mengira asal dia tidak makan sampai jam yang telah ditentukan, maka puasanya berhasil. Tapi sebenarnya bukan itu, saudara. Puasa sebetulnya tujuannya apa? Sebentar kita akan lihat. Tetapi tadi saya katakan puasa juga bisa dalam arti absen dari kesenangan tertentu yang lain, yang sebenarnya adalah kesenangan yang baik, anugerah dari Allah juga. Contohnya, Paulus pernah menasihati pasangan suami istri yang sedang tidak akur untuk pisah sementara, tujuannya agar bisa berdoa. Jadi pisah sementara termasuk tentu saja tidak berhubungan seksual. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. 1 Korintus 7 ayat 5. Nah, ini adalah sebuah contoh puasa sementara. Tidak bertemu, tidak berhubungan suami istri. Dan kita bisa melihat ini adalah contohnya. Tujuannya adalah supaya bisa punya kesempatan untuk berdoa. Berdoa dalam arti mendekat kepada Tuhan, menyelesaikan emosi negatif, mungkin belajar memaafkan, mengampuni kesalahan, belajar untuk mengakui kesalahan, belajar untuk mengendalikan kemarahan, kekecewaan, dan juga belajar untuk menguasai diri kalau ada kebiasaan buruk. Tetapi kata Paulus, jangan sampai terlalu lama sehingga dicobai oleh iblis, sebab kamu tidak tahan bertarak, kamu tidak tahan puasa terlalu lama. Jadi harus kembali hidup bersama. Nah, saudara, jadi puasa makan termasuk adalah tujuannya bukan berhenti tidak makan, melainkan melatih diri kita fokus kepada hal lain. Dan sebagai orang Kristen, fokus kita waktu puasa adalah fokus kepada Allah. Pada saat perut kita lapar, pada waktu sudah waktunya biasanya kita makan, tetapi kita berkata tidak dulu, saya mau fokus pada hal yang lain. Dan fokus adalah kepada Allah, minta petunjuknya, minta kekuatan daripadanya, mohon penyertaan dari Tuhan. Puasa adalah mengingatkan diri kita, hati kita, kata-kata Tuhan Yesus, manusia tidak hanya hidup dari roti saja atau dari makanan lain yang jasmani, melainkan juga dari firman Allah. Jadi kita menyatakan kepada diri sendiri, hai jiwaku, hai tubuhku, hidup ini bukan hanya soal makan saja, tetapi soal berkenan kepada Tuhan. Jadi puasa makan agar pikiran perhatian kita fokus kepada yang lain, yaitu kepada Allah. Jadi kata Tuhan Yesus, kalau kamu berpuasa, tidak usah muka dimuram-muramkan, supaya orang bilang, oh kamu puasa ya? Nggak usah. Malah samarkan kalau kamu sedang berpuasa. Cuci muka, minyaki kepalamu. Jadi mungkin maksud Tuhan Yesus adalah berdandanlah sedikit. Tetapi dalam hati saat itu, sehari itu, atau lebih dari sehari itu, kamu sedang fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Kamu sedang meminta tuntunan Tuhan. Biarlah hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Mungkin bagi yang punya istri, orang rumah juga perlu tahu, supaya ia tidak salah paham, kamu sedang mengambek dan tidak mau makan masakannya. Ya, jadi saya rasa untuk Pak Sutri, bolehlah memberitahu kepada pasangan. Nah, tetapi saudara, ini adalah hal yang serius. Saking seriusnya masalah keautentikan ini, sampai-sampai Tuhan Yesus menyinggung soal upah. Ya, formula pengajaran Tuhan Yesus, dia selalu singgung soal upah. Kalau kamu lakukan semuanya ini,
Orang lain lihat kamu baik, tetapi karena motivasi kamu tercemar, keinginan dianggap baik oleh sesamamu manusia, justru kamu kehilangan upahmu dari Bapa. Jadi, baiklah kita lakukan semuanya ini dengan tulus, dengan otentik, tidak ada niat agar mengesankan orang lain. Maka biarlah kita mendapatkan upah dari Bapa yang di surga. Nah, saudara, berkaitan dengan hal itu, baiklah kita coba uji diri kita ya. Bila di antara kita sedang ada pergumulan dan merasa kok tidak ada jalan keluar, sudahkah Anda mencoba benar-benar fokus berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk, memohon bantuannya, menyatakan, oh Tuhan saya tidak sanggup, saya butuh firman-Mu, saya butuh petunjuk-Mu, saya butuh pertolongan-Mu. Mungkin saudara, sudah saatnya Anda berpuasa. Ya, mungkin Tuhan tidak kunjung menolong karena terlalu banyak distraksi dalam pikiran saudara, di dalam iman saudara. Saya tidak ingin mengatakan bahwa puasa menyelesaikan semua masalah. Allah lah yang menyelesaikan masalah kita. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanannya di dunia ini, dia terlebih dahulu berpuasa selama 40 hari. Dan di ujung puasanya itu, dia dicobai bukan oleh roh jahat biasa, bukan oleh setan-setan legion, tetapi oleh si setan, pemimpin dari si iblis itu ya, pemimpin dari roh-roh jahat itu, the boss-nya. Tetapi bahkan si setan sekalipun tidak mampu untuk mengalahkan Tuhan Yesus, tidak mampu mencobai dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Kenapa? Salah satu alasannya karena Tuhan Yesus berpuasa. Puasa mendorong kita untuk fokus kepada Allah, dan seperti janjinya, tentu dia akan mendekat kepada orang yang mencarinya dengan tulus, yang mencarinya dengan otentik, bukan supaya dilihat orang. Kiranya renungan hari ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.